Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan semua. Selamat datang di podcast peserta Latsar CPNS instansi KPU pada BPSDM Provinsi Sumatera Utara, batch keempat, golongan 3, angkatan 16, kelompok 4, kelompok genap. Saya Yuda Pandiraja yang akan memandu acara kita pada hari ini. Pun acara kita pada hari ini akan membahas konsensus kebangsaan. Mungkin teman-teman sudah mengetahui apa itu konsensus kebangsaan, yaitu ada Pancasila, Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi untuk lebih mendalami konsensus kebangsaan ini, kelompok kami berniat untuk memberikan pengetahuan yang lebih dalam kepada teman-teman semua. Apa itu kebangsaan, implementasinya, utamanya bagi masyarakat, terkhusus aparatur sipil negara. Kami pegawai negeri sipil tentunya diminta dan diharapkan untuk dapat mengimplementasikan konsensus kebangsaan tersebut dalam tugas dan fungsi kami. Telah hadir bersama dengan kita semua di sini orang rekan satu kelompok saya, ada Kak Yanweli Sinabariba, Uniconi Selahi, ada Kak Selahi, dan ada Kak Yolanda Manulang. Kita sapa-sapa dulu ya. Halo kakak-kakak sekalian. Halo, Halo, Halo Kak Bang Willy. Yuda. Apa kabar nih kakak-kakak? Baik ya? Luar biasa Kak Yuda. Luar Baik, biasa puji baik Tuhan. Bang. Gimana nih kira-kira kegiatan latsarnya? Berjalan lancar nggak? Sangat lancar, Kak. Sampai sekarang Lancar, lancar sih, puji Tuhan. lancar tapi buat pening. Semoga kita lancar sampai dengan akhir ya. Amin. Amin, Amin. amin Bang Yuda. Amin, Oke, amin. oke Kak, nih para pendengar ini udah nggak sabar nih menerima materi dari kakak-kakak sekalian. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, mungkin kita bakalan jelasinnya satu persatu ya dari item per item yang ada di konsensus kebangsaan. Mulai nanti dari pemaparan tentang Pancasila, kemudian pemaparan tentang Bhinneka Tunggal Ika, pemaparan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan nanti diakhiri dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin dari yang pertama dulu nih, untuk pemaparan Pancasila, pemateri kita ada Kak Yanweli Sinabariba. Teman-teman yang lain mungkin boleh eh, nonaktifkan mikrofon terlebih dahulu. Kita bakalan bahas Pancasila terlebih dahulu. Halo Kak Willy. Halo Bang Yuda. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Bang Yuda. Izinkan saya untuk sedikit memberikan penjelasan atau edukasi mengenai Pancasila. Pancasila ini sendiri itu berasal dari kata panca dan sila yang berasal dari bahasa Sanskerta. Pertama kali dicetuskan oleh sang founding father kita, Bapak Insinyur Soekarno di dalam sidang BPUPKI. Nah, isi dari Pancasila ini karena seperti namanya tadi, panca itu artinya lima dan sila itu artinya ada lima sila. Yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sendiri bagi negara Republik Indonesia itu berkedudukan sebagai dasar dan ideologi negara. Artinya, Pancasila itu merupakan pandangan dan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Mungkin sedikit informasi dari saya, Bang Yuda, mengenai Pancasila. Ada sesuatu mungkin yang mau ditanyakan lebih jelas terkait Pancasila ini? Tentu Kak Willy, kan kita udah tahu nih bahwa Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Nah, kita nih sebagai orang Indonesia yang tentu terikat dong dengan Pancasila karena kan dasar negara kita. Apa sih Kak implementasi daripada nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan kita, di masyarakat ataupun kita yang saat ini sedang menuju aparatur sipil negara? Mana nih Kak Willy? Jadi begini Bang Yuda, saya mulai dari yang ada di depan kita dulu ya. Selaku kita itu sebagai berprofesi sebagai aparatur sipil negara, implementasi di lingkungan ASN itu mungkin di dalam saat kita menjalankan pelayanan publik. Kita itu tidak boleh mendiskriminasi atau mendahulukan
antrian. Pada saat antrian itu nggak boleh mendahulukan yang kita kenal, saudara-saudara kita, tapi tetap kita berlaku adil gitu. Nah, untuk di dalam konteks bermasyarakat sendiri, sendiri itu kita harus saling tolong menolong, juga tidak membeda-bedakan antar golongan, tidak diskriminatif begitu maksudnya Bang Yuda. Oke, Kak Willy, berarti banyak banget sebenarnya ya implementasi dari Pancasila dalam kehidupan kita sebagai masyarakat ataupun ASN ya. Iya, sebenarnya masih banyak lagi Bang Yuda, cuman kalau kita paparkan satu persatu nanti bisa 7 hari kita membahas Pancasila ini kan. Karena Iya, dulu pun rumusan Pancasila ini lama gitu sebelum benar-benar dicetuskan. ya. Oke, makasih Kak Willy untuk penjelasannya tentang Pancasila. Tadi aku ngambil bagian yang paling akhir dari Kak Willy bicara tentang kita nggak boleh ngebeda-bedain orang. Nah, kenapa sih kita bisa ngebeda-bedain orang? Tentu karena kita punya perbedaan, makanya kita bisa beda-bedain. Ini nyambung dengan bagian yang kedua yang akan dibawakan sama Kak Yuni, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Halo Kak Yuni. Halo Bang Yuda. Nah, karena kakak mau ngebahas tentang Bhinneka Tunggal Ika nih, dan tadi udah dibuka sama Kak Willy tentang perbedaan, kita pengen denger nih dari Kak Yuni, apa sih Kak Bhinneka Tunggal Ika itu? Dan nanti kakak bisa langsung sambil ceritain ya, gimana sih implementasi Bhinneka Tunggal Ika itu dalam kehidupan kita yang ternyata berbeda-beda ini. Silakan Kak Yuni. Oke, langsung aja ya. Bhinneka Tunggal Ika ini udah semboyan negara kita dari zaman Majapahit dan dari dalam kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Maksudnya walaupun kita ini kan masyarakat Indonesia punya banyak perbedaan, beda suku, agama, bahasa, budaya, dan kebiasaan, tapi kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Kita adalah satu kesatuan. Yang intinya ini semboyan ini udah ada dari dulu sampai sekarang, yang dimana bangsa kita memang dibangun di atas keberagaman, tapi tetap punya satu tujuan dan identitas yang sama. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, makna Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya terasa sekali ya, karena kita hidup berdampingan dengan orang yang mungkin berbeda agama atau adat budaya, tapi kita tetap bisa berteman, tetap bisa bekerja sama, dan saling menghargai. Nah, dari nilai inilah yang bikin kita untuk bisa belajar untuk saling toleransi, nggak gampang menghakimi orang lain, dan tidak merasa paling benar sendiri, karena kita juga makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendirian. Untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sesederhana seperti menghormati teman yang sedang beribadah, apalagi sekarang lagi bulan puasa ya. Kita saling menghormati teman-teman kita, tidak mengejek logat atau budaya dari orang lain, mau kerja, mau berteman dengan siapapun tanpa pilih-pilih, tidak memandang sukunya, tidak memandang warna kulitnya, juga enggak menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Kalau di lingkungan kita sendiri, di lingkungan masyarakat, itu contohnya seperti ikut gotong royong tanpa membedakan siapa orangnya. Itu adalah wujud nyata dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hal-hal kecil yang seperti itu tadi yang ada di lingkungan kita, kalau dilakukan secara terus-menerus, jangka panjang akan membangun rasa persatuan yang kuat. Begitu, Bang Yuda. Ini lengkap banget nih penjelasan sama Kak Yuni. Makasih ya Kak Yuni udah ngejelasin tentang Bhinneka Tunggal Ika dan implementasinya dalam kehidupan kita. Bagian dari Kak Yuni tadi, ini bisa kita sambungkan dengan materi kita selanjutnya. Karena kita udah berbeda-beda nih. Tapi tadi kalau kita dengar dari penjelasan Kak Yuni, kita diminta untuk tidak melihat perbedaan itu sebagai tantangan. Tidak melihat perbedaan itu sebagai hambatan. Tapi sebagai kekuatan kita untuk bersatu. Nah, kita bersatunya di mana? Kita masuk ke materi selanjutnya. Kita bersatunya ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan dibawakan oleh Kak Willy Silalahi. Silakan Kak Willy untuk menjelaskan. Oke, Bang Yuda, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Oke, kalau kita dengar istilah NKRI, biasanya langsung kepikiran tuh kalimat harga mati, NKRI, harga mati. Tapi sebenarnya apa sih maknanya itu? Jadi secara sederhana, NKRI itu artinya Indonesia adalah negara kesatuan. Bukan negara yang terpisah-pisah, bukan negara seperti bagian federal, tapi satu kesatuan utuh dari Sabang sampai Merauke.
Ini juga ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi, kenapa sih harus negara kesatuan? Karena sejak awal kemerdekaan itu, para pendiri bangsa kita itu sadar bahwa Indonesia itu sangat beragam. Jadi, Indonesia itu ada terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, budaya, dan juga agama. Jadi kalau tidak disatukan dalam satu sistem yang kuat, bisa saja nanti muncul apa perpecahan gitu. Jadi makanya dipilihlah bentuk negara kesatuan supaya pemerintah tetap satu komando secara nasional. Jadi walaupun daerahnya tetap diberi kewenangan melalui otonomi daerah, tetap ada keseimbangan antara pusat dan daerah. Oke, NKRI juga bukan cuma soal wilayah ya, tapi ini juga soal persatuan, soal komitmen bahwa walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu bangsa. Inilah juga yang diperkuat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika seperti yang udah dibahas Kak Yuni tadi. Juga sejarah sudah membuktikan bahwa mempertahankan NKRI juga bukan hal yang mudah. Kita pernah menghadapi berbagai pemberontakan, gerakan separatis dari beberapa daerah. Tapi kita tahu semuanya bisa dilewati karena ada komitmen bahwa Indonesia harus tetap utuh. Di era sekarang juga tantangannya mungkin bukan lagi perang fisik ya, tapi juga perang informasi. Ada hoax juga, politik identitas, dan perpecahan di media sosial. Jadi kalau kita nggak bijak, hal-hal kecil itu bisa jadi memicu konflik menjadi besar. Jadi marilah kita sama-sama menjaga NKRI hari ini, bukan cuma tugas TNI bukan, tapi juga tugas kita semua. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga toleransi, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, dan tetap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Karena pada akhirnya NKRI itu bukan cuma bentuk negara, tapi kesepakatan bersama untuk hidup dalam satu rumah besar bernama Indonesia. Gitu kira-kira Bang Yuda. Wih, komprehensif banget nih penjelasannya nih. Ternyata kita itu diminta satu bukan hanya karena satu tempat, bukan hanya karena satu kondisi atau satu hal lain, tapi juga karena di tengah perbedaan kita, kita mesti bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, tadi teman-teman kita udah punya dasar, kita udah tahu bahwa kita berbeda dan kita sudah bersatu dalam NKRI. Tentunya ini semua perlu pengikat. Nah, materi keempat ini akan menjadi pengikat bagi kita semua yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, nanti akan dijelasin sama Kak Yolanda. Silakan Kak Yolanda. Ya, halo Bang Yuda dan untuk rekan-rekan yang lain, karena tadi udah dijelasin soal Pancasila, terus juga NKRI, terus juga Bhinneka Tunggal Ika, aku kali ini mau ngasih tahu tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengikat dari semua yang telah dijelaskan. Yang pertama itu, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis sekaligus konstitusi dari negara kita ini. Dia itu disahkan di tanggal 18 Agustus 1945 sebagai landasan utama dari penyelenggaraan negara. Nah, di dalam undang-undang itu tadilah yang terkandung Pancasila yang udah dijelasin sama Bang Willy tadi. Nah, artinya itu, semua peraturan dan kebijakan dari pemerintah itu nggak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena apa? Karena dia itu merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Dan selain itu juga Bang Yuda, untuk hubungan-hubungan dari Undang-Undang Dasar ini dengan ketiga tadi itu, di mana Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah wadah operasional dari konsensus bangsa, dari Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang menerjemahkan nilai-nilai Pancasila itu menjadi aturan dan prinsip penyelenggaraan negara dari Sila Persatuan Indonesia, keadilan sosial, dan sila-sila yang lainnya. Terus juga dari undang-undang ini juga dijelaskan tentang bentuk negara Indonesia yaitu kesatuan dan kedaulatan wilayahnya. Sehingga semua kebijakan itu harus dibuat untuk memperkuat keutuhan negara. Dan selanjutnya untuk Bhinneka Tunggal Ika, undang-undang inilah yang menjamin hak-hak seluruh warga negara terjadi tanpa diskriminasi dan bisa melindungi keberagaman suku, agama, dan kebudayaan. Dah, begitulah Bang Yuda kira-kira. Wih, ini makin jelas nih ya untuk kita semua mendapatkan materi hari ini. Ternyata keempat konsensus kebangsaan ini saling berkesinambungan.
Misalnya kalau kita ambil dari akhir di dalam Undang-Undang Dasar ada Pancasila. Di dalam Pancasila ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan di konsensus tentang Bhinneka Tunggal Ika ternyata di dalamnya terkandung makna kita harus bersatu di dalam bingkai NKRI. Mungkin segitu dulu penjelasan dari kelompok kami berkaitan dengan konsensus kebangsaannya bagi seluruh para pendengar, utamanya bagi kami selaku calon aparatur sipil negara, dapat memahami dan dapat mengilhami konsensus kebangsaan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian mungkin yang bisa dapat kami sampaikan, kiranya dapat menjadi manfaat bagi kita sekalian. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Terima kasih, Bang Terima Yuda. kasih Bang Yuda.